makes our purpose blur and missing the mark. Sin brings damages in our lives and confusion for our future. Repent. Turn back to God. Our God is a God of second chances. 1 John 1:9 says, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Embrace His grace. Transform your life. Embark on a journey of repentance and second chances. Welcome home. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sukacita, amin? Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk ibadah pada pagi hari. Tuhan, Allah Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami pada pagi hari ini bersekutu hati bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari bersorak-sorak buat kemuliaan Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku kaya.
Tuhan. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Berikan tos samping kanan kiri. Tuhan, Kau sangat luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Pemilik kegawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita di atas Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. kita percaya bahwa Yesus Kristus berada di dalam pujian kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita katakan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau terus bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau yang paling mengerti isi hati kami. Engkau yang tahu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa lebih lagi Tuhan, untuk tenggelam dalam cinta-Mu.
Makasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengerti setiap hati kami. Engkau Bapa yang tahu setiap isi hati kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Engkau mengerti setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang memiliki segala kehidupan kami. Syukur Engkau harapan kami Tuhan. Kami mau setia. aku Karena Engkau kan lebih dulu setia buat setiap kami Bapa. Berkali-kali kami jatuh, Engkau tetap setia Tuhan. Berkali-kali kami terluka, Engkau tetap setia. Engkau tetap setia Tuhan. Aku kan
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Inilah kami Tuhan. Ini pernyataan kami kepadamu Bapa. Ini pernyataan kami Tuhan, bahwa Engkau tetap Yesus dalam hidup kami selamanya. Saat nyawa ini terlepas dari tubuh kami, saat daging ini terkoyak sekalipun Tuhan, kami mau nyatakan Kau tetap Yesus dalam hidup kami. Kau tetap Yesus juru selamat kami, Yesus yang setia, yang tidak pernah meninggalkan. Kami bersyukur punya Engkau. Syukur bagimu, Kami naikkan pujian dan sembah kami padamu Tuhan. Dalam segenap hati kami, mengalir dari hati kami, keluar dari bibir kami Tuhan. glory bagimu. Syukur bagimu Kau Raja kami, kami percaya. syukur bagimu, Yesus, layak dipuji, Terima kasih Bapa. layak Terima kasih ditinggikan. janji itu dalam hati kami, sehingga kami boleh kuat sampai hari ini Tuhan. Kami tetap memanggil cara yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Jika kami hidup hari ini itu karena Engkau Tuhan. Dan saat kami mati pun itu karena Engkau Yesus. Karena semuanya Engkau yang punya. Hidup mati kami untuk Engkau Tuhan. Yesus tetap Tuhan dalam hidup kami hari ini sampai selamanya. Amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Segala perkara kami pun terbuka Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah peliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tiada satupun dapat
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah memiliki Allah yang maha baik. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu adalah Allah Tuhan, tapi kami mau Roh Kudus berbicara mau setiap apa yang kami sampaikan Tuhan. Kau menyatakan setiap Roh Kudus melalui saudara-saudara dan jemaat di tempat ini. Kami mau serahkan Tuhan pembawaan firman-Mu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, setelah sekian lama akhirnya saya duduk di tempat ini. Mungkin saya perkenalkan, nama saya Ruth Indah Kurniawati. Mungkin sudah banyak yang tahu ya untuk orang FGF Prodadi di sini. Saya akan memaparkan pembacaan firman tentang dengan judul No Need to Worry. Jadi akhir-akhir zaman ini banyak orang manusia tuh khawatir saudara. Gak orang yang dewasa, gak orang anak muda, gak anak kecil, ataupun mungkin orang yang lanjut usia, semua orang bisa mengalami kekhawatiran saudara. Lalu kita lihat poin yang kedua, menurut Dictionary of Bible Themes, definisi worry atau khawatir adalah sebuah perasaan yang tidak percaya, tidak tenang dan cemas akan masa depan. Ini menurut Bible Theme ya saudara. Tapi dalam Alkitab ini menunjukkan bahwa kecemasan ini adalah tanda bahwa tidak percaya akan Allah dan tujuan-tujuan dalam hidup kita saudara. Yang pertama mungkin saya mau nanti poinnya ada mengapa kita khawatir, kok bisa sih manusia itu khawatir, boleh nggak sih kita khawatir? Yang ketiga sebagai orang Kristen kita mau memilih hidup khawatir atau enggak? Ya, next. Mengapa manusia khawatir? Pertama kekhawatiran itu ada artinya yaitu rasa takut tadi tentang sesuatu dalam artinya yang belum pasti terjadi. Pertama takut masa depan, lalu terhadap belum yang pasti terjadi, cemas, gelisah. Kekhawatiran hadir pertama kali itu pada kehidupan manusia saat jatuh dalam dosa. Mungkin kita ingat Adam dan Hawa ya saudara ya. Pertama kali dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dia takut karena kesalahannya diketahui Tuhan Yesus, dia sembunyi. Malu, kok saya telanjang. Dia malu, terus akhirnya Allah mencari, hei di mana kau? Kenapa kau bersembunyi? Ya, ternyata dia makan buah pengetahuan yang jahat karena dia takut, khawatir. Dampak dari kejatuhan manusia pertama ini dalam dosa itu menjalar ke kita semua saudara. Jadi awalnya ya dari ujungnya itu sudah ada rasa khawatir itu sudah ada saudara. Lalu dalam perkembangannya di 2 Korintus 4 ayat 4 yaitu orang-orang percaya, orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa ilah zaman ini? Buahnya gadget, atau apa lagi? TikTok, atau apa lagi? Drakor. Saya suka drakor juga saudara. Atau mungkin yang lain shopping online. Wah, kalau sudah masa itu ilah-ilah dan mungkin masih banyak ilah yang lainnya. Ya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Lalu yang kedua Roma 1 ayat 28 mengatakan dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kalau dilanjutkan ayatnya, sebetulnya ada pikiran-pikiran kelaliman, kefasikan dan lain-lain. Lalu Efesus 4 ayat 18 mengatakan, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Jadi sebetulnya khawatir itu salahnya siapa? Ya salahnya manusia, bukan salahnya Tuhan. Ya saudara, lanjut. Oh, bentuk-bentuk khawatir itu apa? Kayak ringkas khawatir tuh orang tuh macam-macam bisa khawatir. Yang pertama mungkin bisa khawatir karena engkau nek mati aku masuk surga apa enggak? Nanti aku mati kapan ya? Kalau ibu yang tua-tua mungkin mikir, duh ini kayak waktu nih aku meninggal. Pikirannya nanti nek aku meninggal gimana ya? Apakah saya di dalam Tuhan atau bagaimana ya? Anak-anakku yang aku tinggalkan bagaimana ya? Apakah semua bisa mandiri saat anak-anakku aku tinggalkan. Atau mungkin yang masih muda, lah aku belum nikah kok sudah mau meninggal dulu. Tanya gitu ya. Lanjut, kalau yang kedua kekhawatiran dengan rasa bersalah. Rasa bersalah apa? Saat kita melakukan dosa, kita khawatir ketahuan orang. Wah
aku nih pendeta di atas mimbar, tapi ternyata aku banyak dosa. Malu dong kalau diketahui orang, khawatir Mas. Nanti mikirnya di rumah piye ya ini, gitu ya. Jadi banyak hal kekhawatiran, bukan hanya karena maksudnya ingin takut meninggal. Bisa saja karena kita melakukan kesalahan kita jadi khawatir. Misalnya di kantor, nyomot uang 1.000. Duh, ini nek ketahuan bosku piye, khawatir. Itu juga bisa katakan khawatir ya. Selanjutnya khawatir akan kehidupan. Apa yang kita jalani hari demi hari. Seperti khawatir tentang kesehatan kita. Gimana ya, aku kok semakin sakit-sakitan. Aku semakin maksudnya tubuhku lemah. Ada yang muda-muda udah merasakan remaja jompo. Tadi saya baru bilang sama Simon, mon jangan kayak remaja jompo gitu ya. Remaja jompo, jadi udah muda-muda ngerasanya pegel-pegel kayak gitu. Ya itu banyak sekarang ya. Mungkin karena akibat khawatir-khawatir yang dengan hal yang gak jelas yang belum pasti gitu ya. Lalu takutan keluargaku gimana, anakku gimana, suami istriku gimana. Nanti nek tak tinggal jangan-jangan belum kenal Yesus gimana. Mungkin ada keluarganya yang belum mengenal Yesus. Nanti nek misalnya saya tinggal, khawatir iso ndak ya hidup, biaya hidup mereka dari siapa. Usah khawatir, kita punya Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita lanjutkan, boleh nggak manusia itu khawatir? Siapa yang jawab boleh angkat tangan? Ya, tidak salah sih. Boleh kok kita khawatir ya. Bisa semua manusia itu khawatir. Mau dari yang kecil, kalau kecil ditinggal mamanya ya khawatir. Duh mamaku kemana ini ya, bayi aja ya khawatir ya, tidak bisa netek gitu ya. Khawatir itu dialami semua manusia, tidak memandang status sosial, tidak memandang apapun. Orang merasa, ya enak, nek wong sing duwe-duwe rak khawatir, ya salah. Malah nek semakin duwe-duwe kuwi semakin khawatir. Duwe akeh meh dikek nondi gitu ya. Kayak gitu ya saudara ya. Atau kebalik, nanti makan apa ya? Aduh kayak uangku cukup untuk hari ini tok. Ya udah nggak apa-apa, sambal tempe, terong ya enak rasane ya toh. Jadi semua tuh disyukuri saudara ya. Lalu yang enggak boleh itu apa? Kita semua bisa khawatir, boleh khawatir. Yang enggak boleh apa? Jika kekhawatiran itu berlebihan. Ini secara kesehatan juga enggak boleh. Kebetulan saya juga dokter, jadi kalau kita cemas, kekhawatiran berlebihan itu akan mempengaruhi sinapsonep otak kita juga ya saudara. Ya, jadi banyak penyakit terjadi. Karena dipikir terus, khawatir gitu ya. Lalu akan mengakibatkan ketakutan. Saat ketakutan hormon-hormon stres itu akan keluar saudara. Lalu dia akan memiliki perasaan yang terancam daripada kekhawatiran itu sendiri. Awalnya cuma setetes kecil khawatirnya. Nanti aku makan apa? Pakai pakaian apa? Habis itu lihat-lihat, sekarang Isa ada kayak maksudnya pinjaman online, aku tak pinjam sih lah ben aku bisa pakai pakaian yang bagus. Wah, itu kan nambahin masalah saudara. Setelah itu ada masalah, wah gak iso bayar pinjaman online, piye itu? Ya itu nambahin masalah. Jadi kadang-kadang tuh kekhawatiran kecil, kalau kita ndak bersyukur, ditambah-tambahi malah tambah masalah gitu loh ya. Orang khawatir akan menganggap yang paling penting adalah kekhawatiranku. Bu dokter Ruth enggak ngerti, khawatirku piye kan Bu dokter Ruth enak hidupnya. Kata siapa enak? Semua manusia pernah khawatir, saya juga pernah khawatir saudara. Ya. Lalu menurut data psikologis, 90% dari apa yang manusia khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Tapi manusia sering membatasi dengan diri sendiri mereka, yaitu dengan kekhawatiran dan pikiran-pikiran khawatir mereka. Pada ini kita akan membahas tentang Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya saudara. Mungkin dikatakan pada Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kristus mementingkan agar kita tidak perlu khawatir tentang hidup kita, tentang apa yang kita makan dan pakai, serta tidak perlu khawatir tentang masa depan kita. Ceritanya gini, manusia tuh misalnya nggak makan sehari 2 hari masih bisa tumbuh enggak? Secara teorinya masih bisa tumbuh. Jadi sebetulnya kayak contohnya pohon lah. Pohon, kalau di tengah hutan dibiarin aja, lama-lama dipelihara dari air hujan, dari apa, dia tumbuh enggak? Ya sama manusia juga sama. Kita nggak makan pun
Makanya dikit-dikit tahu tempe ya tumbuh, ya cuma tumbuhnya nanti gimana gitu ya. Tapi semua tetap tumbuh saudara, jadi nggak usah khawatir ya. Lalu ada pandangan tafsiran yang beberapa salah tentang Matius 6 ayat 25 sampai 34. Misalnya seperti ada yang beranggapan bahwa orang Kristen tuh nggak perlu kerja. Ini kesalahan yang mendalam saudara, dalam memahami Matius 6 ayat 28. Matius 6 ayat 28 mengatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bagong di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ini bunga bagong saudara, tapi manusia tetap harus bekerja ya. Seperti kata Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Beriman tok tidak kerja. Ya jangan. Ya, kita juga suruh di dalam dikatakan juga seperti kita harus belajar seperti semut. Harus belajar rajin. Mau pintar ya belajar. Mau dapat uang ya kerja gitu ya. Bukan tidak kerja ya gitu ya saudara ya. Lalu ada pandangan lagi yang salah. Mengajarkan orang Kristen tidak perlu membuat rencana mengenai masa depan mereka. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kita baca Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Maksud Tuhan itu bukan kita, firman ini itu mengatakan bukan untuk kita tidak mikirin masa depan. Tetap kita diberikan sama Tuhan akal dan budi. Kita harus memikirkan planning masa depan. Malah seharusnya orang-orang Kristen itu lebih pintar daripada orang-orang di luar Kristen. Kita harus punya planning karena di dalam Alkitab planning kemanusiaan pun menurut saya luar biasa Tuhan ajarkan kepada kita saudara. Kalau kita baca Alkitab benar-benar teori kemakmuran bisa diberkati. Semua ada di Alkitab. Dan saya menjalankan itu dan puji Tuhan diberkati. Amin. Semua mau diberkati. Amin. Amin. Oke. Lalu ada juga yang memahami keliru pada Matius 6 ayat 33. Sehingga motivasi bukan cari kerajaan Allah dan kebenarannya, tapi nyari semua yang ditambahkan kepadanya. Yo ini jelas keliru. Wong dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan salah persepsi ya saudara. Ngelihatnya yang belakang aja, ngelihatnya. Ditambahkan kepadaku. Tapi kita tidak melakukan kewajiban kita bahwa apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu. Nanti kita bahas ya selanjutnya. Alasan gak perlu khawatir. Kita memiliki Allah Bapa yang maha baik dan berkemurahan. Allah kita tuh baik loh saudara dan murah hati. Mungkin kalau manusia saya sendiri yo belum tentu murah hati. Tapi nih Allah itu pasti murah hati, pasti baik hati. Jadi jangan ngelihat manusia saudara. Nek kita ngelihat manusia, saya pribadi juga akan kecewa dengan manusia. Mau ayah kita sendiri, mau orang tua kita sendiri atau mungkin suami sendiri juga bisa mengecewakan saudara. Tapi jangan ngelihat manusia. Intinya kita harus ngelihat Allah saja. Karena Allah itu apa? Maha baik dan pemurah. Pada Matius 6 ayat 26 dikatakan bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini kalau bayangin coba. Saya tuh kalau baca firman tuh sering tak bayangkan. Karena saya ini orangnya agak pemimpi saudara. Saya punya mimpi tapi mimpinya ya yang masuk akal ya. Tapi kalau saya baca firman tuh sering tak bayangin. Oh maksudnya burung-burung. Oh berarti wala aja loh. Nah burung-burung itu dianggap berharga. Anggapannya dia yang gak punya roh. Apalagi kita. Anak-anaknya yang punya Roh Kudus, yang sudah dibaptis Roh Kudus. Tuhan tuh pasti melihara kita saudara. Yang penting kita minta, kita berdoa sama Tuhan. Nanti Tuhan lebih tahu apa yang kita inginkan. Kadang-kadang mungkin apa yang kita dapat tidak sesuai ekspektasi kita. Tapi biasanya kalau dari Tuhan saudara, itu lebih indah. Lebih sangat indah daripada yang kita pikirkan. Kayak nggak bisa yang dipikir gitu loh. Nah ini next mungkin. Itu saya tuh waktu di ayat yang 28 sampai 30 itu kan dikatakan kalau Indonesianya ya saudara ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bagong di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Kalau bahasa Inggrisnya itu mengatakan consider the lilies of the field, bow the grows, they toil not, neither
do they spin. Jadi lili, bunga lili. Saya tuh nanam bunga lili juga saudara. Saya dari muda sebetulnya suka nanam, tapi saya mulai seneng setelah lulus ini saya mulai membuat tanaman-tanaman di kebun saya sendiri. Saya punya bunga lili, tapi tumbuhnya tuh lama banget. Dan kalau kita lihat gambar di sini, lili itu indah banget gak saudara? Ya, dikatakan bahwa perhatikanlah bunga bakung di ladang bunga bakung. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya itu bunga lili saudara. Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Lalu 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi sebetulnya kalau di ladang itu ya ada rumput, ya ada bunga lili. Bunga lili itu termasuk bunga rumput. Jadi anggapannya tapi dia tuh tampak indah karena punya bunga yang bagus warna-warni. Mungkin kalau saudara pernah ke kemarin yang celosia itu bunga tuh bagus-bagus ya. Ya anggapannya kita bayangin, wih bunga bagus-bagus aja dipelihara Tuhan. Kalau saya cari artinya lili itu simbol indah. Jadi maksudnya simbol keindahan, indahan, cinta seperti itu. Jadi kalau bunga lili itu indah. Dikatakan aja pakaian Salomo dengan kemegahannya itu tidak seindah dari bunga itu. Berarti Salomo yang anggapannya Salomo itu kan kaya raya banget ya. Mesti pakaiannya mungkin dari emas-emas ya. Saya nggak bisa bayangin sih. Saya nyari di internet tuh kok tidak seindah yang saya bayangkan. Tetap lebih bagus bunga-bunga. Jadi Tuhan mengatakan bahwa rumput pun ya kalau kita lihat saya tuh punya ada di rumah itu sebelah saya tuh rumah tanah kosong. Rumput itu yo sudah disemproti mati yo tumbuh-tumbuh terus. Ya jadi saya mikir bahwa Allah itu aja memelihara rumput, apalagi kita saudara. Mungkin gini ya, kalau kita merasa khawatir yuk coba lihat alam. Wah alam tuh kok indah ya. Jadi dolanya ke alam, kalau saya lihat Pastor Tri ini kalau jalan-jalan ke alam. Bagus alamnya sampai suami saya tuh tanya, itu Pak Tri kemana toh pergi nih? Kok api gitu loh. Jadi sebenarnya menikmati alam gak harus tak kemana saudara. Duduk di belakang taman, banyak tumbuh-tumbuhan, ya nyenengke. Yang penting kita bersyukur, kayak gitu kan saudara ya. Lanjut, alasan kita nggak perlu khawatir. Kekhawatiran tuh nggak pernah menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi Matius 6 ayat 27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Kekhawatiran itu nggak berguna. Makanan penting bagi pertumbuhan kita yang tadi saya katakan, tapi pertumbuhan yang mengendalikan itu Tuhan sendiri. Misalnya, contoh mungkin kayak kemarin anaknya Hana operasi ya. Semua itu menurut saya kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau anaknya Hana dipakai sembuh sendiri, katupnya akan bagus sendiri. Ya mungkin di dunia ini kita punya cara, kita diberi akal budi untuk bisa melakukan operasi, tapi tetap Tuhan yang akan memelihara. Saya yakin itu saudara. Lalu misalnya tidak membantu kesulitan esok hari, itu akan merusak kebahagiaan ini. Gara-gara kita khawatir, Pak, misalnya nih istri-istri, Pak, kue gajianmu kok gak mbak kekno aku cepet. Aku es gak duit sepeser pun. Kamu kok gak kerja, gak menghasilkan uang. Mangan opo iki nggo? Kita makan opo? Ya sudah ibu-ibu, kita harus bersyukur ibu-ibu. Makan tahu tempe ya enggak apa-apa. Tahu tempe itu kayak tadi saya hari ini tuh cuma makan beli tahu tempe. Cuma kalong Rp6.000 saudara. Murah toh. Rp6.000 tuh menurut saya murah ya. Jadi berarti Rp6.000 kan ya sebetulnya enggak banyak. Sebenarnya kita bersyukur dengan makan yang ada ya itu tuh. Artinya mangan tahu tempe sambil ya temol-temol enak gitu saudara. Bener enggak? Itu intinya tuh harus bersyukur gitu loh ya. Ya. Lalu semakin khawatir semakin sulit. Berat kehidupan yang kita jalani semakin sulit. Jangan pernah membiarkan kekhawatiran tuh mencongkol dalam hati kita. Berlebihan. Kekhawatiran akan hidup dan masa depan itu akan membuat pemborosan masa sekarang. Sering khawatir mukanya tambah tua. Loh piye. Saya tuh ya dulu akhir-akhir ini kapan hari itu pernah mengalami kekhawatiran. Pikir-pikir ya bener ya. Raine tambah tua. Orang bersyukur soalnya. Tambah keriput. Lihat loh, orang-orang yang jarang khawatir tuh mukanya awet muda. Kayak siapa mungkin Bu Heru, mukanya awet muda. Ya Pastor Tri, Bu Tri ini awet muda gitu ya.
Ya ini, kita lihat orang-orang yang jarang khawatir tuh mukanya seperti, apa, hati yang gembira adalah obat, membuat mukanya berseri-seri. Bener gak saudara? Kayak gitu ya. Lanjut, alasan tidak perlu khawatir karena pilihan untuk tidak khawatir. Seperti tadi poin di atas, kita sebagai orang Kristen, kita mau memilih khawatir atau tidak itu tergantung diri kita. Pilihan untuk tidak khawatir adalah merupakan sikap percaya dan ketaatan pada perintah Yesus Kristus. Dikatakan Tuhan memberi perintah pada Matius 6 ayat 25 bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, termasuk kesehatan. Tapi kita juga jaga ya saudara, akan apa yang hendak kamu pakai, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, duduk, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Filipi 4 ayat 6, dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berarti apa? Kepada Allah, bukan kepada ilah lain. Bukan kepada dewa-dewa, mbah dukun, paranormal. Berarti kita nggak normal kalau ke paranormal ya saudara. Dalam doa dan permohonan. Dan apa satu lagi? Yang terakhir, bukan cuma doa-doa toh, tapi masih mengeluh. Setiap hari doa Tuhan, aku ingin seperti ini, aku ingin seperti itu. Seperti Doraemon mengatakan, aku ingin begini, aku ingin begitu. Orang maunya banyak. Ingin ini itu cerita sama Tuhan, ngomong ini itu, aku ingin begini, aku ingin begitu. Tapi lupa bersyukur, bersungut-sungut. Itu enggak cuma saudara, ini saya firman ini tuh sebenarnya untuk saya sendiri saudara. Saya menyampaikan firman ini karena saya merasa khawatir. Sebetulnya bukan untuk saudara, tapi untuk saya sendiri dan keluarga. Saya ingin mengingatkan ke jemaat, mengingatkan ke saya sendiri bahwa kita tuh sebenarnya nggak boleh hidup khawatir. Mungkin banyak keinginan kita yang belum tercapai, tapi percaya Tuhan tuh sudah menyiapkan yang terbaik lebih dari apa yang kita pikirkan. Lanjut, ini ada saya baca Mazmur 127 ayat 2, ini kebalikannya, kita suruh rajin tapi ada yang mengatakan juga begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Siapa di sini yang tidurnya lebih dari jam 12 malam? Saya sih enggak saudara sekarang, saya sudah enggak mau. Siapa yang setiap tidur mungkin apapun alasannya ya, ini Tuhan ada dah memfirmankan. Bahwa kita tuh harus tidur, jok terlalu malam saudara ya. Enggak apa-apa bangun subuh tuh enggak apa-apa untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan saat teduh. Tapi nek tidur malam, apalagi nek karena gadget kuwi lho. Sekarang saya tuh kemarin terima beberapa pasien, 2-3 pasien itu mengeluh ke saya. Dok, saya ini kok pusing-pusing kepala. Lah Bu gimana? Setiap malam masih main gadget enggak? Lah ya itu dok, saya nek malam enggak bisa tidur soalnya main gadget. Orang tuh jujur aja ya, saya kan juga main sosial media ya. Kalau kita udah buka sosial media, itu bisa terus loh. Cari terus. Muncul kan, di feed tuh muncul macam. Ya kalau kita tidak mengendalikan diri kita, itu akan kebablasan. Mungkin malah baca firmannya atau doanya lebih kurang daripada main sosial media. Ya itu, karena sering lihat sosial media, jadinya membanding-bandingkan. Tuhan, kayak contoh, Sandra Dewi kok enak ya hidupnya. Suaminya kaya. Cantik, mobilnya punya pesawat, ojo meri saudara, ojo iri hati. Wes, gak apa-apa kita makan sederhana, duduk yang penting apa? Punya anak, guyu mbek kita, suami yang ganteng, istri yang cantik, sayang mbek kita. Itu sudah bersyukur saudara, betul enggak? Misalnya pun suami sama istrinya nggak terlalu sayang, yo nggak apa-apa, makan sendiri sambil terima kasih Tuhan kok enak. Saya tuh sering loh jujur makan tuh kadang-kadang Pak Robert belum kurang karena kalau praktek tuh sampai malam. Tapi saya menikmati itu, saya nggak pernah merasa kesepian karena saya punya Allah. Allah yang selalu saya merasa tuh kalau di rumah nggak pernah sendiri. Ngerasanya tuh ono Tuhan Yesus bersama saya. Yo tak ajak omong saudara, Tuhan kok enak ya. Makan gini enak, rumahku ya nyaman enak ya Tuhan. Hidup sama kamu tuh enak banget wes gitu loh. Ya seperti itu ya. Jadi jangan lupa tidur ya, jangan tidur kemalaman. Mulai belajar tidur agak lebih pagi. Nanti doanya subuh ya, tapi itu masing-masing orang ya.
Lalu mengatasi kekhawatiran bagaimana? Yang pertama, percaya dan berserah kepada Tuhan. Pada Matius 6 ayat 30 dikatakan, hai orang yang kurang percaya. Kalau kita khawatir itu sama dengan orang yang tidak percaya. Lalu pada Matius 6 ayat 32 bahwa kekhawatiran akan hal-hal dunia itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti kalau orang Kristen sering khawatir berlebihan, dia tidak mengenal Allahnya sendiri. Ya. Lalu Mazmur 37 ayat 5 sampai 6 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Bukan kita yang bertindak saudara. Kita lakukan bagian kita, Tuhan yang bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Kalau kamu hidup benar, Tuhan akan memunculkan kebenaranmu saudara. Tapi kalau hidupmu enggak benar, ya jangan ngarep Tuhan memunculkan kebenaranmu. Dan hakmu seperti siang ya. Lakukan kewajibanmu dulu, baru kamu dapat haknya saudara. Ya, kadang kamu tidak melakukan kewajiban aja Tuhan ngasih hak kita. Apalagi kalau kita melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Allah, hidup benar, mencari Allah. Ya, seperti itu. Mazmur 55 ayat 23 dikatakan lagi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau tidak untuk selama-lamanya. Dia biarkannya orang benar itu goyah. Jadi enggak terus-terusan. Kalau kalian benar, kita enggak takut. Kita enggak akan goyah. Namanya problem kehidupan pasti ada. Kami semua pasti mengalami. Dan problem hidup itu masing-masing orang berbeda. Kapasitasnya tidak bisa disamakan. Seperti itu. Mungkin dan tidak boleh kita membandingkan, halah kayak ngono kok gak iso ngelewati. Tidak, kita bukan seperti yang lagu, bukan sebagai hakim dunia. Tetapi, gimana mungkin Mas Agung yang lebih tahu lagunya itu ya. Jadi intinya kita gak sebagai hakim dunia. Jangan merasa bahwa, saya dulu pernah lah, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Sering, sampai sekarang pun kita masih menjadi hakim dunia, saudara. Tidak memungkiri itu, tapi kita berproses, saudara. Untuk mulai menjaga bahwa kita tidak akan menjadi hakim-hakim dunia. Ya, saudara. Lalu, Mazmur 37 dikatakan bahwa ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Apa saudara? Bab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Saya masih muda, saudara belum tua. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Kita akan memberi pinjaman, saudara. Saya percaya bahwa jemaat FGF suatu saat akan menjadi orang-orang yang memberi pinjaman, bukan meminjam. Amin, saudara. Amin. Dan anak cucunya menjadi berkat. Kita imani itu, saudara, bahwa anak cucu kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ini enggak gampang. Saya pribadi pun masih belajar. Ini enggak gampang. Sekelas misalnya kita pun punya uang untuk meminjamin orang pun itu enggak gampang. Saya pun juga mengalami itu tidak mudah, saudara. Karena terkadang masalah pinjam-meminjam ini bisa menimbulkan konflik. Yaitu yang saya takutkan. Tapi ya kalau kita berpegang pada percaya pasti Tuhan akan, saya yakin IFGF langsem kabeh berkat. Amin ya. Lalu kedua, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya seperti Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritas utama kita adalah mencari Allah dan kebenarannya. 2 Korintus 9 ayat 8 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah, apa saudara? Katakan semua, berkelebihan. Di dalam apa? Berbagai kebajikan. Kalau berkat dinilai cuma materi itu salah, saudara. Kita tuh berlebihan karena kebajikan. Orang semakin berhikmat itu juga kaya loh. Saya enggak ngomong kaya secara materi. Karena kadang banyak orang kaya pun tidak berhikmat, saudara. Saya mengakui itu. Ya. Tapi kalau orang kaya yang tinggal di dalam Tuhan pun, atau orang apapun lah, saya enggak mau menyebutkan kaya atau apa. Orang yang di dalam Tuhan mengenal Allah, dia akan kaya dan berlebihan dalam kebajikan. Jalannya itu diarahkan Tuhan, saudara. Jadi kebenaran apa sih yang kita cari? Yang pertama Kristus Yesus. Kedudukan kita yang benar di hadapan Allah melalui anugerah
yang kita terima dari pengorbanannya di kayu salib. Seperti dikatakan Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa, oleh satu orang itu maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, dengan anugerahnya kita tetap berpegang pada kebenaran melalui kasih dan ketaatan kepada Allah. Kasih dan ketaatan kepada Allah. Kalau ngomong kasih itu luas, saudara. Kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak cemburu, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati. Saya juga belum bisa melakukan itu, saudara. Kita semua manusia berproses. Kita akan menempatkan Allah sebagai yang pertama dan terutama. Merelakan Dia, buka hati kita, bukan kepikiran kekhawatiran kita yang kita masukkan. Tapi kita mau, Tuhan perintah aku dalam hidupku, Tuhan. Saya ambil dari kata-kata John Maxwell. Why worry about things you can control when you can keep yourself busy controlling the things that depend on you. Jadi mengapa kita khawatir tentang apa yang tidak bisa kita kendalikan dengan pikiran-pikiran kita? Kenapa kita tidak menyibukkan diri kita dengan hal-hal apa yang bisa kita kendalikan? Saudara, jangan berpikir yang kamu khawatirkan itu hanya sedikit. Tidak akan menambah masalah menjadi lebih baik. Tapi saat kamu berpikir apa yang kamu bisa kendalikan, Tuhan, aku bisa mengendalikan, aku bisa berdoa. Yuk berdoa. Tuhan, aku bisa membaca firman-Mu. Yuk baca firman-Mu. Tuhan akan bukakan hikmat-hikmat yang baru untuk melalui semua masalahmu. Keluargamu yang belum bertobat, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu. Doa saudara. Semua akan Tuhan nyatakan melalui mereka. Roh Kudus yang akan menjamah mereka. Amin saudara. Kita siapkan hati kita untuk menyanyikan sebuah lagu ini. Lagu ini bagus saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita menyembah Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau benar saudara, saat engkau membuka pintu kami Tuhan, kau tidak akan ada yang sanggup menutup pintu-pintu yang lain saudara. Percaya bahwa Yesus ada dalam setiap kehidupan kita. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan segenap hati kita saudara. Percaya kita mau berserah kepada Allah kita. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka, saya serahkan padamu. Tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bapa, Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Engkau meteraikan apa yang sudah kami dengar. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah dengan taat
membawa pengutusan yang berasal daripadamu, berkati hidupnya, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, yang akan menyambut dia, berkati suaminya, keluarga ini Tuhan, segala keinginan dan dambaannya di hadapan-Mu. Dambaannya akan keturunan kami hantarkan ke hadapan-Mu. Kau sudah mengatur semuanya, karena tidak ada yang terlambat dan tidak ada yang terlalu cepat menurut Engkau. Bahkan sebelum apa yang kami bisa lihat, kami berani mengucap syukur. Apa yang sudah diimani di hadapan Engkau dihamparkan di bawah kaki-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Kau masih beracara dengan hamba-Mu serta dengan suami, karena terbukti Kau sudah mempercayakan misi-misi kemanusiaan, mempertaruhkan nyawa, dan Kau sudah menyertai nyawa mereka berdua, suami istri. Maka kerinduannya untuk lebih lagi Tuhan, untuk langkah-langkah yang berikutnya. Engkau belum selesai beracara, maka kami serahkan di hadapan-Mu. Engkau akan lebih lagi nyatakan kuasa dan kehendak-Mu, di mana nama Bapa akan dipermuliakan. Bapa, jemaat-Mu hendak mengucap syukur di dalam bentuk persembahan, apa yang sudah kami persiapkan dengan segala hormat dan kasih. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, yang kami himpun ini boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Bila Kau yang membuka Pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Oh, bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Oh, bila Kau yang membuka pintu, tak ada yang dapat menutup. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Maka segala roh kekhawatiran yang tidak beralasan, roh ketidakpercayaan, maka pada siang hari ini dilumpuhkan, dipatahkan di dalam nama kuasa darah Tuhan Yesus. Maka segala kekhawatiran yang ditebarkan oleh roh ketakutan digantikan dengan iman. Maka jemaat-Mu Tuhan seluruhnya mengangkat tangan kepada Engkau. Di dalam Engkau ada kepastian, di dalam Engkau ada keberanian, di dalam Engkau iman kami dilipat gandakan. Karena di dalam Engkau kami percaya Engkau sudah atur segala-galanya. Maka terimalah berkat yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa sampai kepada seluruh jemaat tebusan Tuhan ini, di dalam nama Sang Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang telah berkorban bagi kami, dan penyertaan oleh Roh Kudus yang memberi sukacita, damai sejahtera pada siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati.